بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. طيب, qala rahimahullahu ta'ala, langsung lanjut saja. Wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wal mustafa wa nabiyuhu al mujtaba wa rasuluhu al murtada wa innahu khatimul anbiya'i wa imamul atqiya'i wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin wa kullu da'watin nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa hawan وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى. طيب. Ini pembahasan tentang kenabian Muhammad SAW dan kerasulannya. Dan ini masih membahas tentang tauhidullah. Masih membahas tentang tauhidullah. Di awal kata musannif di situ, naqulu fi tauhidillahi muntaqidina bi taufiqillahi inna allaha wahidun la syarika lah wa la syai'a misluhu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Terus ini tauhid. Kemudian ataf dari situ itu min tauhidillah juga, naqulu fi tauhidillahi muntaqidina bi taufiqillah inna Muhammadan sallallahu وسلم عبده والمصطفى ونبي المجتبى ورسول المرتضى وإنه خاتم الأنبياء والأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. Bisa. Itu dari jumlah ini itu masih berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pembahasan risalah dan nubuwah itu dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari beberapa sisi. Yang pertama, tauhidullah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kalau diitlakkan itu mencakup padanya akidah umum. Mencakup akidah umum dari rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, ya. Maka pembahasan tentang rukun iman itu masuk padanya pembahasan tentang rukun iman kepada kepada rasul. Maka pembicaraan tentang nubuah Nabi Muhammad SAW dan kerasulannya itu bagian dari pembahasan iman, dan iman itu bagian dari tauhid. Itulah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Itu hubungannya. Ini sisi pertama. Sisi yang kedua, bahwasanya nubuatin Muhammad dan risalatuhu itulah jalan tauhid. Jalan tauhid. Kita bisa mengenal tauhid dengan kerasulan Nabi. Iya, bagaimana hakikat tauhid? Dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid itu diajarkan oleh Rasulullah SAW pada manusia. Jadi kenabian Muhammad dan kerasulannya itu jalan tauhid. Dan tauhid tidak diketahui kecuali dengan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita hakikat, bagaimana
makna yang sebenarnya dari tauhid itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana syahadat itu mencakup dua, syahadatain. Syahadat kepada Nabi Muhammad SAW, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Itulah yang menjadi rukun iman atau rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh dan tidak mencukupkan seorang untuk satu saja dan meninggalkan yang lain. Tidak mencukupkan seorang itu hanya bersyahadat kepada Allah tanpa ada syahadat kepada Nabi, atau syahadat kepada Nabi tanpa ada syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan dengan dan juga ibadah itu diterima kecuali dengan dua hal. Pertama, mengikhlaskan ibadah. Yang kedua, adanya mutaba'ah. Adanya mutaba'ah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu pendalilan atau sisi kenapa dikatakan kenabian atau kerasulan Muhammad SAW itu bagian dari tauhid, sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, Baik. Dan pembicaraan tentang nubuwah Muhammad SAW dan risalahnya itu mencakup beberapa perkara. Pertama, bahwasanya kenabian Muhammad SAW itu hak. Begitu pula risalah Nabi SAW itu benar, bukan kedustaan. Bukan kedustaan. Seluruh ayat hadis itu menunjukkan bagaimana benarnya kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi berbicara tentang kenabian dan kerasulan di zaman sekarang itu penting. Kenapa? Karena banyaknya manusia atau banyak syaitan yang memberi talbis kepada manusia tentang kenabian dan kerasulan. Kenabian dan kerasulan. Bagaimana? Jangan sekarang, dari dulu itu sudah banyak yang mengaku sebagai nabi. Tapi terbantahkan dengan beberapa hal yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Adapun kenabian Nabi SAW dan kerasulannya itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pas, sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar, sesuatu yang jujur. Tidak ada kedustaan pada hal tersebut. Dan yang paling menunjukkan dari kenabian, benarnya kenabian dan kerasulan Nabi SAW itu dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kalau kita lihat dari perjalanan Nabi SAW sebelum menjadi Nabi. Bagaimana Nabi SAW itu dilakoni dengan apa? Al-Amin. Lihat. Bagaimana bisa dia, dan dia yang paling jauh dari kedustaan terhadap manusia. Lalu bagaimana dia bisa berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala tentang kenabiannya dan kerasulannya. Jadi dia dari sirah Nabi SAW sebelum nubuwah itu sudah terlihat bagaimana bukti bahwasanya Nabi betul itu adalah kerasulan Nabi SAW itu benar kenabiannya. Yang kedua, dilihat perjalanan Nabi SAW setelah diangkat menjadi Nabi. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika diangkat menjadi Nabi. Seorang yang mengaku menjadi Nabi karena dunia pasti mengharapkan dunia. Mengharapkan kedudukan, ingin terpandang dan tersohor di tengah manusia. Adapun Nabi SAW, antum lihat bagaimana keadaannya. Tidak ada sedikit dari dunia. Kadang dalam suatu hari tidak mendapati makanan, tidur di atas tikar sampai bekas tikarnya. Perhatikan, kalau memang Nabi SAW itu adalah Nabi yang dusta, maka dia akan mengharapkan dunia. Dan kita lihat sampai meninggal pun apa? Dia hanya mewariskan apa? Ilmu. Makanya kata Nabi SAW, Inna al-anbiya la nuras. Anbiya itu tidak diwarisi. Tidak ada yang diwarisi darinya. Karena dia itu hanya membawa agama. Membawa agama. Ini dilihat bagaimana kejujuran dari risalah Nabi SAW. Ini yang kedua. Ketiga, dari bukti bahwasanya kenabian SAW itu benar dan kerasulannya itu dilihat dari mukjizat
Nabi SAW dari hissianya yaitu apa yang keluar, sesuatu yang di luar dari kebiasaan manusia, sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, ra'aitu Rasulullah SAW, saya melihat Rasulullah SAW, wahanat salatul asr, dan salat asar itu sudah dekat. Kemudian fa'utiya, kemudian datangkan kepada Nabi SAW. Sebelumnya manusia itu mencari tempat air untuk wudu. Iya, tidak mendapati. Kemudian datangkanlah kepada Nabi SAW berupa ina. Ina itu kalau diistilahkan ina kecil, bejana kecil, ya kan? Dan manusia ini banyak yang mau berwudu, tapi Rasulullah SAW datangkan ina kecil. Taruhlah seperti ini. Apa kalau diistilahkan sekarang? Timba. Ya kan? Ina itu kalau diistilahkan ina kecil, bukan tower gitu. Ya kan, apa? Tandom. Tandom. Iya. Ketika datangkan, maka Rasulullah SAW berwudu dengan itu. Setelah berwudu, manusia pun dipanggil untuk berwudu dengan air yang dibawakan tadi, yang dibawa di mana? Di ina itu. Maka kata Anas bin Malik yang menyaksikan, saya melihat air itu keluar dari asobi'nya. Keluar dari mana? Tatkala Rasulullah SAW memerintahkan berwudu dengan ina itu, air yang dibawa itu, maka saya melihat air itu keluar dari mana? Dari tangannya Rasulullah SAW. Sampai mencukupi manusia untuk berwudu. Lihat. Datangkan ina sedikit, tapi mencukupi sampai 20 orang itu sholat berwudu. Dan di wudu itu bagaimana? Kadarnya. Taruhlah kadar wajibnya 4. Ini rukunnya jelas. Kadar wajibnya 1. Setiap wudu 1. Tangan 1. Ya kan? Tangan sampai siku 1. Muka 1. Tangan sampai siku 1. Kemudian mengusap kepala. Kaki dicuci lagi. 1 kali saja. Perhatikan. Dan Nabi sudah berwudu di situ. Berarti apa? Menunjukkan bagaimana terlihat ya. Cukup, artinya betul-betul air itu keluar dari tangannya. Anas bin Malik meriwayatkan itu. Ayat mujizat menunjukkan bahwasanya betul dari benarnya apa? Kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Belum lagi secara maknawi ya. Iya, bagaimana Nabi SAW ini turunkan pada Al-Quran. Iya. Atau dari sisi syar'i, bagaimana Al-Quran ini turunkan. Ini mujizat terbesarnya. Rasulullah SAW menghabarkan sesuatu yang akan terjadi dan itu benar. Atau menghabarkan kebenaran sesuatu yang terjadi sebelum kita. Dari umat terdahulu. Iya. Umat terdahulu. Begitu pula pengkhabaran Nabi SAW dalam hadisnya banyak ya, pengkhabaran tentang perkara gaib yang sudah dipastikan akan terjadi atau sekedar pengkhabaran akan terjadi pada umatku begini dan begini. Terjadi. Begini terjadi. Atau sesuatu yang sudah pasti terjadinya. Nabi SAW khabarkan. Jadi ada 2. Itu menunjukkan bagaimana kebenaran, kejujuran atau kebenaran dari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kala atau ucapan yang berkaitan dengan nubuah Rasulullah SAW. Ya, pertama tadi hubungannya dengan tauhid. Yang kedua, bagaimana dilihat kebenaran dari nubuah dan kerasulan Nabi SAW dilihat dari beberapa hal. Dilihat dari perjalanan sebelum Nabi, diangkat menjadi Nabi. Kemudian perjalanan setelah diangkat menjadi Nabi. Kemudian gimana lagi? Mukjizatnya. Al-Quran turunkan. Kemudian dilihat lagi dari apa? Pengkhabaran tentang gaib. Dilihat juga dari mana? Dari keadaan bagaimana Nabi SAW berdakwah. Itu menunjukkan kejujuran. Bagaimana dakwah Rasulullah SAW pada tauhid. Ya kan? Kejujuran bahwasanya dia adalah memang pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Tidak mengharapkan apa-apa dari apa yang mereka dakwakan, apa yang Nabi SAW dakwakan. Tidak ada. Sedih ketika melihat orang yang tidak menerima dakwanya dan seterusnya. Iya, menginginkan kebaikan terhadap umatnya dan seterusnya dari apa yang menjadi bukti akan kejujuran dari kebenaran dari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian
dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul itu memberi faedah kepada kita. Ada dua secara umum. Yang pertama, menunjukkan bagaimana keluasan dari hikmah dan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Iya. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan rahmatnya itu mengutus Rasul kepada kita, menjadikan sebagai orang yang memberi peringatan, sebagai orang yang memberi kabar gembira. Iya. Manusia butuh kepada iman. Ya kan? Kebutuhan sangat butuh kepada iman. Dan Rasulullah SAW yang mengajarkan manusia terhadap keimanan. Perhatikan. Iya. Tilkal jannatil lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dari sebab apa yang kalian amalkan. Artinya, pengamalan seorang yang dijanjikan dengan surga itu tidak lepas dari amalan yang disesuaikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW? Perhatikan. Tidak ada orang masuk surga dengan begitu saja. Tidak ada orang masuk surga. Pasti ada sebab sehingga dia masuk surga. Dan sebab yang benar itu adalah sebab yang datang dari SAW. Kata Nabi SAW, ma baqiya syai'un yuqarribuka ilal jannah wa yubaiduka minan nar illa qad buyyina lakum. Kata Nabi, tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali pasti sudah dijelaskan kepada kalian. Jadi ada sesuatu yang dengannya kita dekat kepada surga, jauh dari neraka, dan itu semua datang dari Nabi SAW. Jadi itu hikmah dan rahmat Allah kepada manusia. Hikmah dan rahmat Allah kepada manusia. Yang kedua, diutusnya Rasul kepada kita itu merupakan nikmat yang paling besar. Di antara nikmat yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia seorang rasul. Seorang rasul. Walaqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan. Allah telah memberi anugerah kepada orang mukmin tatkala Allah mengutus kepada mereka rasul min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Bacakan kepada mereka ayat-ayat dan mensucikan mereka, wa yu'allimul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan hadis. Wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Walaupun mereka ini dulu di atas kesesatan yang jelas. Jadi itu dua ya. Pengutusan Rasul pada manusia memberi dua faedah. Pertama, menunjukkan bagaimana hikmah dan rahmat Allah kepada manusia. Yang kedua, ini merupakan apa? Nikmat terbesar, salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Qala rahimahullah taala, wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'abduhu al-mustafa wa nabiyyuhu al-mujtaba wa rasulul murtada wa innahu khatimul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin. Ada ini? Itu tambah itu. Ada di matan? Enggak juga? Ada kalau di situ ada. Wa innahu khatamul anbiya wa imamul atqiya. Terus ada. Nah itu dia. Situ ada tak? Ini ada. Tambah itu. Wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin. Itu penting dibahas. Di situ kita bisa bahas kesehatannya orang-orang sufi. Habib Rabbul Alamin yang Habib itu. Baik. Qala rahimahullah, ini jumlah. Jadi abduhul mustafa wa nabiyul mujtaba wa rasulul murtada wa inna khatamul anbiya wa imamu al-atqiya wa sayyidul mursalin wa habib rabbul alamin. Ini sifatnya. Ya. Baik. Ada lagi sifat yang lain, tapi ini sifat yang kita akan bahas nanti di kesempatan ini. Jadi ini semua sifat yang disebutkan oleh musannif dari sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan bagaimana nikmat terbesar, antara terbesar adalah diutusnya Rasul pada kita. Kemudian bagaimana ini bagian dari tauhid sebagaimana disebutkan oleh Tahawi rahimahullah. Kemudian Tahawi memberikan beberapa sifat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama,
Abduhu al-Mustafa. Iya. Abduhu al-Mustafa. Di pertama disifati bahwasanya dia adalah seorang hamba. Ya, ini ubudiyah tertinggi yang Rasulullah SAW disifati dengannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan naminya dalam Al-Qur'an dengan sifat hamba. Iya. Di beberapa ayat. Di antara ayatnya di surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Iya. Abdi itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Di ayat lain. Iya, wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uh. Iya, lihat 'abdullah. Di ayat lain, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Lihat. Iya, jadi Nabi SAW itu hamba. Hamba punya sifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain juga di hadis kata Nabi SAW, idhabu ila Muhammad. Dalam hadis, idhabu ila Muhammad fa innahu 'abdun ghufira lahu ma taqaddam. Karena dia seorang hamba, lihat. Maka dari sifat ini bagaimana Allah mensifati dia dengan sifat di tempat yang tertinggi. Ya, ubudiyah yang tertinggi untuknya, maka berhaklah dia menjadi seorang yang paling afdol di antara manusia, antara hamba. Ya, yang paling utamanya di seluruh manusia, paling utamanya di seluruh manusia. Baik, penyebutan hamba ini itu dikatakan abduhu, yaitu Abdullah, supaya tidak disembah, karena yang disembah itu ma'bud. Hamba itu menyembah, ya kan? Dan juga penyebutan abduhu itu supaya seorang tidak gulu terhadap Rasulullah SAW, tidak mengangkat dia melebihi kedudukan yang Allah telah tetapkan dia sebagai seorang hamba. Sudah lihat bersama kita pada sifatnya. Nabi SAW, kata Nabi SAW, ana Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Saya Muhammad ini, saya Muhammad hambanya dan rasulnya. Lihat, wa ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati alladhi anzalani Allah. Dan saya tidak suka kalau kalian mengangkat saya di atas kedudukan yang Allah telah tetapkan untuk saya sebagai seorang hamba. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Apa itu? Sebagai seorang ma'bud. Iya, ini dilakukan oleh siapa? Sebagian dari orang-orang belakangan. Iya, dulu terhadap Nabi SAW. Iya, sampai dia meninggal pun itu masih meyakini bahwasanya Nabi SAW datang menghampirinya dan seterusnya apa. Iya, tabarruk dengan kuburannya dan seterusnya. Ini muncul karena keguluan terhadap Nabi SAW. Yang dari situ merangkap kepada yang lain. Lihat bagaimana syaitan memalingkan seorang dari kebenaran. Tak kala mereka gulu terhadap Nabi SAW, kemudian tertahan dari mencium bagaimana Nabi SAW kuburannya tidak bisa diusap-usap dan seterusnya. Akhirnya syaitan mengarahkan kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Iya, pada orang-orang soleh yang mudah untuk tabarruk dengan kuburannya, tawaf di situ, wukuf di situ. Kemudian setelah itu mereka menjadikan orang-orang soleh ini dari wali Allah itu lebih tinggi daripada Nabi. Lihat. Iya, itu syaitan itu tidak berhenti dari situ. Pokoknya sampai kita kufur. Bahkan kalau bisa kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Iya. Syaitan tidak ada mencela Allah. Ada mencela Allah syaitan? Tidak ada. Iya. Makanya dikatakan qala fa bi'izzati. Lihat. Justru mengagungkan. Diakui apa? Keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku mencela orang perkasa, paling perkasa? Takut dia. Ya kan? Tapi karena hawa nafsu, kesombongan, keangkuhan menjadikan dia jauh dari al-haq, jauh dari kebenaran. Iya, akhirnya dicap sebagai penghuni neraka. Tapi tidak mau diam di situ, tidak mau sendiri dia, cari teman. Iya, cari teman. Baik, ini sifat pertama, yaitu abduhu. Abduhu. Kemudian kata beliau al-Mustafa, abduhu al-Mustafa, sifati. Abduhu al-Mustafa.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memilih. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Sebagaimana dalam ayat, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Lihat. Allah memilih seorang rasul dari malaikat, dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia. Dalam ayat banyak. Iya. Dari ayat banyak. Dalam hadis juga dikatakan wastafani min Bani Hashim. Allah memilih saya dari Bani Hashim. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwasanya Nabi SAW Mustafa, pemilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi, diangkat sebagai nabi, itu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi SAW bahwasanya dia ahlan din nubuwah. Dia cocok untuk jadi seorang nabi. Artinya tidak semua. Ya? Tidak semua. Ini bantahan terhadap siapa? Hah? Apa? Iya, bagian dari itu yang paling dahsyatnya. Hah? Sama. Mu'tazilah. Mu'tazilah itu enggak bahwasanya Jahmiyah. Orang soleh, kalau dia sudah bertakwa, maka dia cocok jadi nabi. Perhatikan. Ya? Kalau dia sudah beriman, bertakwa, pokoknya apa? Maka dia cocok menjadi nabi. Dia bisa disifat menjadi nabi. Ya. Ya. Pertama, Nabi SAW itu Mustafa, dipilih. Kemudian pemilihannya itu karena ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang Nabi Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai nabi dan rasul. Sebagaimana dalam ayat, Allahu a'lamu haitsu yaj'ala risalatahu. Allah tahu tatkala Allah menjadikan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jelas. Al-Mustafa. Ya, dan istifa itu al-ikhtiyar, ikhtiyar. Iya. Ikhtiyar. Mustafa ikhtiyar itu pilihan. Allah dipilih. Allah memilih siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, wa nabiyuhu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada. Al-mujtaba itu al-ikhtisas dari al-ittiba'. Iya. Wajtabainahum wa hadainahum. Kami khususkan dia. Jadi ini pengkhususan. Wa nabiyul mujtaba yaitu Nabi SAW mujtaba itu dikhususkan. Dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasuluhul murtada, dan rasulnya al-murtada yaitu yang Allah ridhoi. Ya, yang Allah ridhoi. Dalam ayat illa man irtada min rasulihi, kecuali siapa yang Allah ridhoi dari rasulnya. Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu meridhoi Rasulullah SAW. Dikatakan Rasulul Murtada. Kemudian mujtaba, apa artinya mujtaba? Al-ikhtisas. Iya, terkhusus. Dalam ayatnya, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Allah pilih, khususkan dia, dan Allah beri jalan ke jalan yang lurus, beri petunjuk ke jalan yang lurus. Iya. Dalam ayat wajtabainahum wa hadainahum, itu para nabi dan rasul. Kami khususkan mereka dan kami beri mereka petunjuk. Iya. Kami khususkan dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari semua manusia, Baik. Kemudian nabiyuhu wa rasuluhu. Ini pembahasan antara nabi dan rasul. Ini sering kita banyak perdebatan, perselisihan antara tafsir antara nabi dan rasul ini. Ya, antara nabi dan rasul. Nabi sendiri itu, sebelum kita membahas, nabi sendiri itu diambil dari kata an-naba'a yang bermakna al-khabar, atau an-nabuwah bermakna al-irtifa'. Itu semua cocok. Nabawa membawa khabar, dia menyampaikan khabar dari Allah Subhanahu wa taala, atau an-nabawa irtifa' itu Allah mengangkat dia. Iya, lebih daripada kedudukan manusia yang lain. Iya, jelas. Itu
nabi. Iya. Dan secara syariat definisi nabi itu dari ucapan yang paling dekat untuk membedakan antara nabi dan rasul adalah man ursila ila qaumin al-muwafiqin. Ila qaumin muwafiqin. Siapa yang diutus kepada kaum yang muwafiqin, yang sesuai dengan syariat yang dia bawa dari perbaruan terhadap syariat yang sebelumnya. Itu nabi. Adapun rasul yaitu membu'itsa bir risalah, siapa yang diutus dengan risalah. Iya. Itu rasul, siapa yang diutus dengan risalah. Dan secara syariat rasul adalah man ursila ila qaumin mukhalifi, pada kaum yang menyelisih syariat. Iya, makanya Rasulullah SAW itu diutus dari awal, dari Nuh, dan yang terakhirnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi dan rasul itu sama-sama apa? Mursal. Iya. Sama-sama mursal. Apa artinya mursal? Antum pernah dengar kisah orang sufi dia baca tafsir Ibnu Katsir. Orang sufi dia baca tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu penuh dengan hadis dalam menafsirkannya. Kadang Ibnu Katsir ini Abul Fida itu menyebutkan, kadang mentakhrij hadis mursal. Ya. Tatkala mereka baca, hada hadisun mursal. Apa dibaca? Dikasih, ya jamaah. Lihat, ini hadis mursal min indillah. Iya, perhatikan. Lihat jamaah, ini hadis mursal. Iya. Mursalun min indillah. Perhatikan. Jadi dia anggap mursal itu langsung datang dari Allah SWT, diutus langsung dari sisi Allah SWT untuk menyampaikan kepada kita. Iya. Ini kalau orang jahil seperti itu. Ya. Jadi mursal. Jadi hadis-hadis mursal yang di dalamnya itu hadis mursal banyak. Hadis-hadis yang sesuai dengan akidah mereka. Iya. Jadi mereka memfatwakan kepada anggota-anggotanya, ini hadis mursal. Kata Ibnu Katsir, hadis mursal. Ada hujjahnya. Siapa imamnya? Ibnu Katsir. Dia mengatakan hadis mursal. Mursal min indillah. Ya, subhanallah. Ya. Jadi jadikan hadis mursal yang dhaif tapi jadi kuat. Iya, jadi kuat. Iya. Itu hati-hati kalau orang belajar. Gitu dia. Ya. Bicara tanpa ada ilmu. Subhanallah. Baik. Jadi nabi dan rasul itu sama-sama mursal. Ya, min Allah. Utusan dari Allah SWT. Ya, tapi rasul itu lebih tinggi derajatnya dibanding nabi. Ya kan? Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi. Tidaklah kami mengutus dari orang sebelummu. Tidak dari rasul, tidak pula dari nabi. Artinya nabi dan rasul itu sama-sama apa? Diutus. Sama-sama diutus. Ini ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dari perbedaan antara rasul dan nabi. Dan ini perkara yang panjang kalau mau dibahas. Ada beberapa pendapat tentang definisi-definisi dari nabi dan rasul yang semuanya ini kosong dari dalil atau ada yang tidak sesuai dengan apa yang datang dari. Tapi kalau dikatakan apakah semua rasul, nabi dan rasul itu semua diutus? Iya, tapi rasul itu lebih tinggi daripada derajat dibanding nabi. Lebih tinggi, lebih agung daripada nabi. Oleh karena itu dikhususkan dengan sifat itu, yaitu annahu rasulullah. Iya, annahu rasulullah. Makanya dikatakan kullu rasulin nabi, walaysa kullu nabiyyin rasul. Jadi angkat atau kedudukan rasul itu lebih tinggi daripada nabi. Semua rasul itu asalnya adalah nabi. Tapi ketika disifati dengan Rasulullah, berarti derajatnya lebih tinggi daripada seorang nabi yang tidak diangkat menjadi rasul. Bisa? Ya, itu secara ringkas saja. Kalau dikatakan bagaimana definisi, dan ini definisi yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang perbedaan antara nabi dan rasul.
Nabi dan Rasul. Sama-sama diberi syariat. Sama-sama diutus. Ya kan? Sama-sama diutus dan sama-sama diberi syariat. Sama-sama diperintah untuk menyampaikan. Ya, sama-sama diberi untuk menyampaikan. Jadi kalau dia katakan umira man uhiya ilai walam yu'mar bitabligh, ini enggak juga, karena Nabi juga itu menyampaikan, tapi penyampaian dari syariat yang memperbarui syariat yang sebelumnya pada kaum yang menyetujui, yang sesuai dengan, yang sepakat dengan mereka. Baik. Qala rahimallahu taala wa innahu khatamul anbiya. Iya. Allah firman walakinna Rasulullah khatamul anbiya wa khatamul anbiya. Di dalam ayat ya. Di dalam hadis juga la nabiyya ba'd. Iya. La nabiyya ba'd. Jadi dia penutup para nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khutima bi an-nubuwah. Iya. Dan ditutup dengan saya nubuwah, kenabian. Jadi tidak ada nabi setelahnya. Jadi kalau ada nabi mengaku nabi setelahnya itu kadzab. Iya. Ini dalam ayat. Khatam jelas penutup. Anbiya para nabi. Wa imamul atqiya, ini sifat lain. Imam yaitu qudwah. Iya. Alladhi yutamma bihi, yang diikuti dengannya. Fil khair wa fil syarr. Fil khair atau fil syarr? Fil khair, contohnya dalam ayat wa ja'alna minhum ummatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini apa? Fil khair atau fil syarr? Wa ja'alna minhum ummatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini apa? Imam fil khair atau fil syarr? Fil khair. Jadi imam itu mutlak. Imam bisa imam yutamma bihi fil khair atau yutamma bihi fil syarr. Fil khair sudah. Wa fi syarr kata Allah SWT wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar. Kami jadikan mereka imam-imam juga. Jadi imam secara bahasa apa? Qudwah, contoh yang mereka mengajak kepada neraka. Dalam hadis apa? Inni akhafu ma akhafu alaikum a'immatul mudillin. Iya. A'immatul mudillun. Imam-imam yang menyesatkan. Lihat sudah tafsir di mana? Di kita Tauhid kemarin kan? Iya. A'immatul mudillun. Jadi imam qudwah, contoh baik pada kebaikan atau keburukan secara bahasa. Dan ini kan di sini imam muttaqin adalah imam yang qudwah dalam kebaikan. Seperti Nabi SAW, dia a'zamu al-imam fil khair. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Iya. Dan yang diikuti itu fa kullu man ittaba'ahu fa huwa minal atqiya. Minal imam. Jadi siapa yang diikuti itulah imam. Iya, itulah al-imam. Baik, wal atqiya. Al-qiya itu disebut dengan kumalul mu'minin, yang manusia yang paling sempurnanya. Iya, manusia yang paling sempurnanya. Sampai derajatnya kepada kesempurnaan imam. Itu al-atqiya. Jadi kalau yang imamul atqiya, Nabi Muhammad imamul atqiya, berarti dia keduanya para al-atqiya. Para kumalul mu'minin. Jadi kalau ada seorang yang sempurna keimanannya, bagaimanapun sempurnanya, tapi keduanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Pokoknya siapa saja. Bagaimana kesempurnaan imannya seorang hamba, maka yang bosnya siapa? Rajanya siapa? Imamnya siapa? Keduanya Muhammad SAW. Itu mananya. Khatamul anbiya wa imamul atqiya. Bisa? Atqiya artinya apa tadi? Kumul mu'minin. Yang sampai kepada derajat kesempurnaan iman. Itu atqiya. Dan Rasulullah SAW imamnya. Imam untuk al-atqiya ini. Taib. Kemudian kata beliau, wa sayyidul mursalin. Wa sayyidu al-mursalin. As-sayyid yaitu sayyid. Mana sayyid?
Sayyid secara bahasa itu banyak artinya. Banyak mananya. Ya, Malik, Ar-Rabb. Itu Sayyid. Tapi yang diinginkan di sini adalah bermakna afdol atau fadil. Fadil. Jadi katakan Sayyidul Mursalin yaitu afdalul mursalin. Afdalul mursalin. Yang paling utamanya dari para rasul. Utamanya pada para rasul. Iya. Yang utamanya dari para rasul. Jadi kalau dikatakan siapa itu nabi? Afdalul mursalin. Ya, atau Sayyidul Mursalin. Sayyidnya para rasul yang diutus. Iya. Sayyidnya para rasul yang diutus. Baik. Berarti menunjukkan bahwasanya di situ ada tafadul baina al-anbiya war rusul, ya kan? Di situ ada tingkat-tingkat dari keutamaan para rasul sebagaimana Allah kabarkan dalam ayat ya. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Iya. Dalam ayat walaqad faddalna ba'dun nabiyyina min ba'd. Iya. Dan Nabi SAW juga sebutkan dalam hadis, ana sayyidun nas atau ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala faqr. Lihat. Berarti ada fadil, ada mafdul. Iya, ada yang paling mulianya daripada para nabi itu. Dan itu bukan sesuatu yang diingkari. Itu sesuatu yang benar bahwasanya adanya tafawud baina al-anbiya war rusul. Sebagaimana Allah kabarkan. Ya, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul yang kami utamakan sebagian dengan sebagian yang lain. Walaqad faddalna ba'dun nabiyyina min ba'd. Kami telah utamakan sebagian dari para nabi dan sebagian yang lain. Baik. Sekarang masalahnya, bagaimana dengan hadis? Kata Nabi sallallahu la tukhayyiruni ala Musa. Jangan kalian jadikan saya yang terbaik dari Musa. Wala yang bagian tukhayyiruni ala Yunus. Jangan dan tidak pantas kalian menjadikan saya lebih utama daripada lebih bagus daripada Yunus. Ibnu Matta. Perhatikan bagaimana kita bawa di sini. Di sini ada larangan, di situ ada pembolehan antara keutamaan antara nabi dan para nabi dan antara para rasul. Sedangkan hadis lain ada larangan. Kata para ulama, larangan di situ mengarah kepada beberapa hal. Larangan untuk mengutamakan. Yang pertama, larangan tersebut, larangan dari mengutamakan sebagian nabi dengan sebagian yang lain, sebagaimana Nabi SAW katakan, la tukhayyiruni ala Musa. Itu kalau tafdil di situ, pengutamaan di situ, itu berentet padanya mafsadah. Mafsadah toh? Ada bahaya di situ. Contohnya menjadikan mafdul itu kurang. Kita katakan ini nabi memiliki kekurangan. Paham? Itu tidak boleh kita katakan. Makanya katakan la tukhayyiruni ala Musa. Sampai kita katakan Musa ini di bawah. Di bawah. Perhatikan. Atau terjadi fitnah di antara manusia. Itu jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Atau itu keluar karena adanya kebanggaan dan asobiyah. Saya kaumnya Musa. Atau saya kaumnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ku lebih utama daripada Nabi. Seperti kisah kata Nabi SAW, la tukhayyiruni ala Musa. Ini muncul tatkala orang Yahudi itu bicara tentang Nabi Musa. Kemudian ada yang menjadikan bicara kepada Nabi SAW, kemudian katakan la tukhayyiruni ala Musa, la tufaddiluni ala Musa. Jangan kalian utamakan saya tentang Musa. Ini muncul larangan ini untuk menutup pintu seperti itu. Adapun yang lainnya yang diinginkan oleh Ahlussunnah tentang ayat itu memiliki keyakinan tersendiri dari Ahlussunnah wal Jamaah tentang hal tersebut. Tentang pembicaraan bagaimana mengutamakan dari nabi yang lain dengan nabi yang lain, rasul dengan rasul yang lain. Yang pertama adalah
kita yakini bahwasanya adanya tafadul baina al-anbiya wa rasul. Ini pertama. Ini harus kita yakini. Ini akidah Sunnah wal Jamaah. Adanya tafawud antara atau tafadul antara para nabi dan rasul. Sebagaimana dalam ayat. Adapun hadis itu keluar dengan maksud yang lain. Disebutkan juga maksud. Ini salah satunya. Nabi ucapkan seperti itu bentuknya tawadu. La tukhayyiruni wa la tufaddiluni ala Musa wa Yunus bin Matta. Itu bentuknya tawadunya Nabi SAW. Lihat. Bisa dipahami? Jadi kayaknya sebenarnya ada yang tafadul. Tafawud antara Nabi dan Rasul. Antara Nabi dan Rasul. Baik. Yang kedua, kita yakini anna Rasul afdal min anbiya. Jelas. Ya kan? Bahwa Rasul itu lebih utama daripada Nabi. Ini keyakinan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya afdalur rusul ulul azmi. Ala qaul jumhur itu 5. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Lihat. Wa afdalu ulul azmi, ini keyakinan lagi khalilan. Siapa dia? Iya, Khalilullah Ibrahim wa Khalilullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, afdalul khalilain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Itu keyakinan Sunnah wal Jamaah. Dari sisi kenapa bolehnya dan benarnya adanya tafawud dari sisi ini. Adapun tafawud yang kita sebutkan tadi, adanya timbul karena adanya asabiyah, ada kebanggaan atau ada mafsadat yang lain. Ya? Itu sebagaimana Nabi SAW larang, la yang bagi an tukhayyiruni wa tufadilni ala Yunus bin Matta. Larangan ini kalau muncul dari sebab itu, mafsadat yang seperti itu, maka larang, silakan. Ya? Ada menyebutkan ini tawadhu Nabi SAW. Kenapa adanya tafawud seperti itu? Karena dalam ayat dan juga Nabi SAW katakan ana sayyidun nasi yaumal qiyamati wala fakhr. Lihat, tegas langsung, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Kalau tidak ada tafadul, bagaimana caranya? Ya kan? Iya. Ayat juga menunjukkan tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Wa laqad faddalna ba'dun nabiyyin min ba'd. Bisa? Itu berkaitan tentang Sayyidul Mursalin. Kemudian terakhir kita bahas ini. Iya, bisa. 2 menit insyaallah. Qala rahimahullah ta'ala wa habibu rabbil alamin. Ini habib. Ini pensifatan Nabi SAW sebagai habibullah. Ini dikritik sebagian dari syarah tentang sifat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai habibullah. Ya. Telah datang hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Datang dari riwayat Tirmidzi, Darimi tentang hadis ini. Ya, tentang hadis ini. Dan Ibnu Katsir menyebutkan hadis ini hadis gharib. Ya. Kemudian tapi punya syawahid. Punya syawahid tentang pensifatan Rasulullah SAW itu adalah habibullah. Dalam sebuah hadis dari lafaz Ad-Darimi, kata Nabi SAW, inna Ibrahim khalilullah. Pertama, wa huwa kadzalik, wa Musa najiyuhu. Ya, Allah yang menyelamatkannya. Wa huwa kadzalik, wa Isa ruhu wa kalimatuhu. Wa huwa kadzalik. Wa Adam istafahu. Wa huwa kadzalik. Wa ana habibullah wala faqat. Saya lah habibullah. Hadis ini didhaifkan oleh Syalbani dan banyak dari ulama yang mendhaifkan. Ya, dalam hadis lain, inna Ibrahim khalilullah wa ana habibullah. Ini hadis dipakai oleh orang sufi. Orang sufi itu mensifati Allah sebagai habibullah dengan maksud mengagungkan Nabi SAW dibanding Nabi Ibrahim. Tapi dia mensifati apa? Habibullah. Tidak cocok. Iya. Kalau dia katakan Habibullah
Sedangkan dikatakan Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada Nabi Ibrahim. Berkaitan dengan apa? Inna Ibrahim Khalilullah wa Muhammad Habibullah. Ini sangkaan dari mana? Iya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak tahu makna dari Khalil. Khulla itu, iya, dikatakan apa? Kamalul mahabba wa nihayatuh. Itu mahkhulla. Iya. Dan yang benarnya adalah Nabi SAW itu Khalilullah. Khalilullah. Kata Nabi SAW, ittakhadni Allahu Khalil kama ittakhadha Ibrahim Khalil. Allah telah menjadikan saya Khalil. Iya. Ittakhadni Allahu Khalila kama ittakhadha Allah Ibrahim Khalila. Perhatikan. Menunjukkan Nabi SAW itu apa? Khalilullah. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila, ittakhadtu Abu Bakar khalila, walakinna akhi wa sahibi, wa laqad ittakhadani Allahu sahibakum khalila." Seandainya saya diperuntukkan untuk mengambil khalil dari umatku, maka saya akan menjadikan Abu Bakar, saking cintanya ini kepada Abu Bakar. Tapi dia adalah saudaraku dan dia adalah temanku, sahabatku. Tapi Allah SWT telah menjadikan sahabat kalian, siapa itu? Nabi Muhammad SAW Khalil, sebagai Khalil. Berarti yang mana benar? Pensifatan Khalil atau Habib? Khalil. Dan Khalil itu tingkatan cinta yang paling tertinggi. Dikatakan kamalul mahabbah wa nihayatuh. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, pensifatan Habibullah itu pensifatan yang tidak menjadi kekhususan untuk Nabi. Karena Nabi Allah SWT juga mencintai selain Nabi SAW. Iya. Kata Nabi SAW, la utiyanna ro'yata godan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullah. Siapa ini? Siapa ini rajulnya? La utiyanna ro'yata godan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasulahu. Siapa ini lagi? Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Menunjukkan Allah juga cinta kepada, iya. Jadi dari situ pengkritikannya. Pertama diberdalilkan dengan hadis dhaif. Yang kedua, Nabi SAW itu disifatinya dengan siapa? Khalil. Dan yang kedua, Habib itu bukan sifat yang khusus untuk Nabi SAW. Dia juga bersyarikat dengan yang lainnya. Sedangkan Nabi SAW itu afdalul nas alal itlaq. Lihat, ini yang pertama. Yang kedua, taib. Ada yang mengatakan pensifatan Habibullah maksudnya Tuhawi adalah yaitu Allah cinta kepadanya. Kalau ini jelas atau tidak? Jelas. Allah cinta kepadanya. Iya. Kemudian hadis yang menunjukkan bahwasanya hadis yang menetapkan hadis ini sahih, iya, wa ana Habibullah, boleh mensifati Rasulullah SAW dengan apa? Habibullah. Cuman kata Syekh Syekh Saleh Al-Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, pensifatan pembatasan Nabi SAW adalah Khalil, adalah Habib dengan hadis ini, itu padanya ada kekurangan. Paham? Justru kita katakan apa? Allah Khalilullah wa Habibuhu. Karena pensifatan Habib tanpa ada khulla itu menurunkan derajat. Sebagaimana orang sufi, Inna Ibrahim Khalilullah wa Muhammad Habibullah. Dengan keyakinan Nabi Muhammad lebih utama dari Ibrahim. Bagaimana caranya? Iya. Kau sifati Habibullah berarti menunjukkan Nabi Muhammad itu sekadar Habib tanpa ada Khalil, tanpa ada khulla. Berarti menunjukkan Nabi Ibrahim itu di bawah daripada Nabi Ibrahim. Iya. Jadi sangkaan batil. Jadi kalau misalnya hadis ini sabit, maka tidak ada masalah. Disebut Nabiullah itu adalah Habibullah, tapi tidak dibatasi dengan sifat tersebut. Tapi kita katakan Nabi SAW Khalilullah wa Habibuhu. Iya, Habibuhu. Bisa sampai sini. Iya. Nah, ini kesesatan dari orang-orang yang menyangka bahwasanya Rasulullah SAW Habibuhu tanpa jadi kalau orang yang menggelar Nabi Muhammad SAW Habibullah, ini salah. Karena menurunkan derajat Nabi SAW dari khulla ke mahabbah. Taib. Tidak ada dalilnya sama sekali. Dan bentuk pengurangan. Dan menjadikan Nabi SAW bersyarikat dengan yang lain. Taib. Kalau dikatakan ada dalilnya, taruhlah misalnya. Iya. Misalnya Habib ini. Toh? Dia bilang, kan ada dalilnya. Habibullah. Ana Habibullah. Iya. Iya kan?
Kalau memang dalilnya boleh dan jelas, tapi antum salah dari sisi antum membatasi, toh bahwasanya kalian hanya menjawab Nabi SAW itu Habib tanpa antum menyertai dengan apa? Khullah, dan khullah juga tetap untuk Allah SWT, untuk Nabi SAW dari Allah SWT, sebagaimana yang hadis yang sangat jelas kesohiannya dibanding sifat Habib yang masih dipertanyakan atau bahkan kebanyakannya apa? Mendoifkan. Iya, doif. Bisa sampai sini. Nah, itu pembahasan tentang khullah, tentang khullah. Jadi salah kalau orang bilang pengkhususan khullah itu hanya Ibrahim dan Nabi SAW itu hanya Habib. Tidak. Iya. Di bawah saya katakan Khalilullah. Iya. Khalilullah. Ya. Baik. Sekarang cukup dulu insyaallah. Nanti setelah ini satu pembahasan lagi. Kullu da'watin nubuwatin ba'da nubuwati faghayun wa hawan wa huwa al-mab'utsu ila 'ammatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda. Ini insyaallah. Setelah itu masuk di pembahasan tentang sifat kalam Al-Quran, kalam Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.